Survei Nielsen Cross Platform 2017 merilis data bahwa akses konten TV dan juga film mayoritas masih didominasi oleh TV terestrial dan juga TV kabel. Di saat bersamaan, konten video dari platform digital terus mengekor pertumbuhannya. Lantas seperti apa gurihnya berbisnis media di tanah air? Menatap masa depan media, saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama mengenai data yang baru saja dirilis oleh Nielsen dan ini menjadi menarik untuk kita ulas. Ke slide selanjutnya kita lihat seperti apa porsi televisi. Apakah benar beberapa analis yang mengatakan bahwa senjakala televisi. Faktanya rilis terakhir ternyata enggak juga sih ya ternyata, karena ini ada yang kurang. Harusnya televisi itu mendominasi ya, jadi data 96% ini harusnya lebih melingkar ya, karena 96%. Ternyata enggak tuh, televisi masih menjadi media favorit konsumen di Indonesia. Selamat, saya juga jadi terharu ya karena saya broadcaster di televisi. Tapi bersiaplah sebagai jurnalis atau broadcaster yang multi platform. Mengapa demikian? Anda lihat pertumbuhan internet itu tumbuh dari 26% pada tahun 2012 itu naik menjadi 44%. Artinya apa? Kita lihat ini TV 96%, kemudian ini internet memang masih 44% sih, tapi pertumbuhannya sudah hampir separuh sejak tahun 2012. Artinya televisi masih jadi idola konsumen di Indonesia untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan hiburan, masih. Artinya berbisnis televisi bagi owner, saya menyebutnya, bagi konglomerat yang berbisnis di televisi masih punya fulus. Asal kita pintar saja berinovasi dan mempersiapkan masa depannya di sini, bos, di internet. Karena tampaknya ini akan menjadi acuan kita menuju masa depan. Jadi tepatnya kita ini mau masa transisi gitu. Beda dengan Tiongkok ya. Tiongkok tuh mereka tuh sudah masif gitu menggunakan, nonton aja udah pakai streaming gitu ya. Kita belum. Jadi kita masih punya waktu. Anda yang bermain di bisnis televisi masih punya waktu untuk menuju masa transisi. Jadi coba di 50-50-kan gitu loh. Dan kita lihat selanjutnya adalah static outdoor 53%, kemudian radio kecil ya, radio sekarang 37%, mungkin koran lagi lebih kecil. Jadi ada sebuah tulisan yang di-share di banyak grup WhatsApp yang dengan title senjakala media cetak gitu. Tampaknya terbukti dengan rilis ini. 7%. Sisanya untuk koran dan majalah lebih kecil lagi, sekitar 3%. Jadi kalau memang saat ini sedang berbisnis di majalah atau koran, tampaknya harus berinovasi bentuk. Performanya akan seperti apa? Apakah menggandeng dengan internet, dengan .com misalnya? Beberapa pelaku bisnis sudah berhasil melakukan inovasi dengan menggandeng internet. Jadi ke depan kita akan serba Internet of Things tampaknya, yang tidak bisa dielakkan lagi. Itu sebuah keniscayaan gitu. Televisi masih posisi pertama, diikuti oleh internet. Ke slide selanjutnya untuk kita lihat lebih dalam. Seperti apa lagi rilis data Nielsen? Enak ya? Data Nielsen ini menarik loh untuk kita berbisnis, untuk kita, kalau kita bagi konsumen tuh merasa terwakili. Oh iya ya, emang saya lebih sering nonton televisi sih, kalau lebih enak gitu kalau nonton TV gitu. Tapi ada juga yang lebih gampang, lebih efisien kalau pakai internet, streaming aja sekarang udah bisa gitu. Ini adalah porsi pengguna media. Nah, ini dia ya. Ini sangat penting data ini. Ini untuk melihat, untuk menangkap kemana arah kita akan melakukan ekspansi sosialisasi bisnis media kita. Gini, kita lihat internet ini yang dilingkari oleh Nielsen, dua ini 47%, 51%, kemudian 30%, 33% adalah generasi ini, bro. Nih kita lihat nih. Ini ya, dari baby boomers ke bawah, generasi X, millennials, generasi Z. Ini silent generation itu di atas 65 tahun ya, udah oma-oma gitu. Tapi ya oma-oma mungkin kalau, atau opa-opa, tapi kalau misalnya Taipan fulusnya banyak juga gitu ya. Tapi untuk edisi baby boomers ke bawah ini yang kita menangkan. Jadi kita harus paham bagaimana consumer behavior target kita. Kalau kita paham mereka seleranya kemana seleranya, ini nih, ini menarik ya. Internet dan bioskop ternyata masih punya potensi gitu. Mungkin anak-anak milenials masih suka ajak pacar gitu kali ya ke bioskop ya, nonton mungkin ya. Itu menjadi yang ngedate gitu. Emang nggak sih nonton bareng gue gitu. Ya ini masih terrealisasi dengan data Nielsen. Aktivitas sehari-hari di capture oleh Nielsen dan dihadirkan dalam bentuk data.
Lalu internet ini juga tinggi nih, 47%, 30% ya. Jadi untuk generasi-generasi seperti generasi X, millennials, dan generasi Z itu adalah penonton potensial ataupun pembaca potensial kalau kita .com gitu misalnya ya. Jadi porsi ini radio, kalau misalnya radio, tab, majalah, pay TV. Nah, pay TV Anda nonton CNN Indonesia di pay TV ya. Pay TV kita lihat seperti apa. Saya mau ajak analisa diri sendiri kayaknya. Kita lihat seperti apa. Pay TV ternyata masih so-so bro. 34%, 38% gitu ya. Jadi kalau bisnis pay TV sekarang kelihatannya masih punya challenge yang panjang ke depan, ya seperti itulah rilis data Nielsen. Tapi ini kalau misalnya kita punya pay TV, itulah kenapa CNN Indonesia juga hadir di internet. Anda bisa menyaksikan kami di media sosial, aplikasi YouTube misalnya. Itu artinya CNN Indonesia udah ngeh gitu, kemana arah penonton kami dan gimana kami bisa memenangkan pasar. Well ya, bangga sama tim sendiri ya. Kita geser ke slide selanjutnya, ini porsi penggunaan media, lalu kita lihat lokasi strategis penggunaan media. Nah data ini juga membuktikan ada hal menarik ya. Kita lihat ada beberapa, saya selintas saja, saya ingin lihat yang naik dan yang turun. Yang naik itu adalah di rumah. Di rumah ini mengalami kenaikan. Jadi mungkin sekarang beberapa menyediakan untuk free wifi gitu ya. Itu juga tampaknya membuat lebih nyaman untuk melakukan penggunaan, memanfaatkan jasa media di rumah. Lalu baik weekday maupun tapi weekend ini paling tinggi ya. Jadi tampaknya orang-orang Indonesia yang kita berbicara yang ngeh ya dengan yang menciptakan yang sangat ingin dimanjakan oleh media. Kita lihat di rumah untuk weekend itu paling tinggi tuh, lebih tinggi gitu loh kenaikannya dibandingkan weekday. Weekday ya naik tapi tipis gitu ya. Tapi itu dari tahun 2015 ke tahun 2017. Jadi ini setelah 2 tahun dilakukan lagi survei oleh Nielsen ya. Dan di rumah itu tinggi banget, 76%. Artinya apa? Kalau buat program-program di weekend, ini dimanfaatkan nih. Buatlah program di weekend yang bisa memanjakan orang nonton Anda di weekend. Gitu ya. Itu clue lagi gitu. Lalu bagaimana dengan di kantor? Di kantor itu juga mengalami peningkatan. Ayo siapa yang suka baca di kantor, nikmatin di kantor ya. Pasti ya, refreshing gitu boleh lah ya. 62%, lalu kita lihat di sekolah tapi turun. Iyalah ya, harus. Kenapa di sekolah turun ya? Apakah ini memang program kurikulum sekolahnya tidak menggunakan media sebagai basis pembelajaran muridnya mungkin ya? Ya mungkin nanti kita akan telah lebih dalam. Sekolah menurun, satu lagi warnet. Bye-bye warnet, udah nggak ada lagi ya. Hari gini masih pakai warnet. Ya mungkin ada, tapi kita lihat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 itu tinggi ya, tapi kemudian pada tahun 2017 drop sangat drastis nih 25%. Jadi agak-agak kasih lampu merah tanpa kuning ya untuk warnet. Tapi warnet itu sempat berjaya. Anda berapa orang yang masih anak warnet ya? 2007 itu masih 69% loh ternyata yang memanjakan media nonton pakai warnet. Ayo siapa angkat tangan yang suka ke warnet? Berapa sih sejam? 3.000. Bro di sana 2.000 bro, lebih murah, bisa sampai bosen loh. Sampai habis semua download apa aja bisa gitu. Sekarang ternyata udah ketemu saingan. Karena di rumah udah ada free wifi yang unlimited, program-program gitu kan udah banyak ya. Tapi yang menarik juga ada peningkatan di kendaraan dan restoran gitu. Jadi mungkin kendaraan kalau orang macet apalagi di Jakarta jam-jam office hour gitu, mereka menikmati media, membaca, menonton televisi, berita atau sajian berita itu di kendaraan gitu ya. Jadi kalau mungkin ini sedikit saja analisa kalau ingin menghadirkan berita yang straight to the point karena orang sambil nyetir, orang sambil di mobil, kalau terlalu panjang-panjang gitu mungkin kata-katanya terlalu muter-muter tuh orang males dengerin gitu kali ya. Mungkin loh. Kemudian kita lihat bagaimana dengan restoran juga meningkat signifikan ya 51%. Bahkan anak kecil saat ini kalau mau makan di restoran pasti dia nanya, Mama ada wifi nggak gitu ya? Karena dia mau menikmati. Jadi anak kekinian itu tidak bisa lagi kita elakkan. Jadi itu adalah dunia mereka. Mereka adalah produk digital gitu. Kita ke slide selanjutnya. Ini dia adalah aktivitas penggunaan media dan aktivitas penggunaan media ini menarik ya untuk kita lihat seperti apa. Misalnya penggunaannya memang sedikit mengalami penurunan ya. Untuk ponsel pintar itu mengalami sedikit drop ya, signifikan. Ini jam ya. Jadi ini penggunaan jam. Jadi jam berapa peak hour Anda bisa memenangkan pasar gitu. Jadi buatlah program Prime di jam-jam ini kita lihat. Dan yang menanjak atau stagnan itu mulai jam 12 siang sampai jam 8 malam. Kalau buat program itu oke ya. Lalu kemudian laptop netbook juga peaknya itu di jam 4 sore sampai jam 8 malam.
Kalau desktop itu cenderung menurun saja. Jadi yang bisa dimenangkan pasarnya adalah ponsel pintar dan kemudian juga laptop ataupun notebook. Sebenarnya ada banyak sekali yang di-share oleh Nielsen, tapi kami hadirkan beberapa saja. Dan yang pesannya yang menarik adalah ini penggunaan Internet of Things. Ada beberapa stakeholders yang harus mungkin kita bisa analisis. Bagi para owner media broadcast, ini akan menjadi acuan yang sangat baik. Bagaimana Anda bisa memenangkan pasar, berkompetisi dengan pasar, di mana Anda harus memasukkan program-program strategis Anda di sana, siapa segmen yang ingin Anda tuju. Lalu untuk para konsumen ini merasa diwakili ya dengan data yang disampaikan oleh Nielsen. Dan kemudian untuk pemerintah, jangan lupa internet sudah ada di depan mata, harus ada infrastruktur big data yang bisa membuat kita semakin mudah, semakin mulus untuk bertransisi. Tidak hanya digital, tapi serba Internet of Things.